Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jamaluddin. Nama saya Gufron Ibatullah. Nama saya Dava Reski Haji Santoso. Kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan materi tentang daftar pustaka. Yang pertama, apa sih daftar pustaka itu? Jadi, daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, daftar pustaka ini penting untuk dipakai di suatu karya tulis. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu untuk menghindari plagiarisme. Jadi ketika kita mencantumkan sumber kutipan orang lain ke dalam karya tulis kita tanpa menyertakan sumbernya, maka kita sudah melakukan plagiat atau penciplakan gitu ya. Yang kedua, menunjukkan apresiasi penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan masukan dalam pengembangan dan penulisan artikel atau laporan penelitiannya. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada pembaca untuk menemukan referensi yang digunakan. Ada 3 ketentuan umum dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu daftar pustaka disusun secara alfabetis. Jadi dari huruf A sampai Z itu harus tersusun dengan rapi. Yang kedua, daftar pustaka ditulis berdasarkan style yang digunakan. Karena dalam daftar pustaka ini ada beberapa style atau versi. Misalnya ada APA style, Harvard style, dan yang lainnya. Nah, jadi dalam suatu karya tulis yang kita tulis itu hanya boleh menggunakan satu jenis style, harus sama semuanya. Yang ketiga, rujukan pada daftar pustaka dapat diambil dari buku, internet, artikel, majalah, koran, skripsi, tesis disertasi, dan jurnal. Yang pertama, penulisan berdasarkan buku. Untuk sistematika penulisan secara umumnya yaitu ada 5. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun diterbitkannya. Yang ketiga, apa itu judulnya. Yang keempat, di mana tempat terbitnya. Dan yang kelima yaitu apa nama penerbitnya. Sistematika pertama dari daftar pustaka yaitu nama penulis. Yang pertama, penulisan nama penulis tanpa menggunakan gelar dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, apabila nama penulis lebih dari 1 kata, maka kata yang paling belakang diletakkan di depan dan ditambah tanda koma. Misalnya, nama penulisnya Muhammad Rahman. Jadi kita balik namanya dan disertai tanda koma di tangannya. Menjadi Rahman, Muhammad. Dan jangan lupa ditambah tanda titik. Yang ketiga, apabila nama penulisnya ada 2 orang atau lebih, maka yang dibalik cukup nama penulis yang pertama saja. Misalnya nama penulisnya Dedi Hidayat dan Setiawan. Jadi yang kita balik nama penulisnya nama orang pertama saja. Menjadi Hidayat, Dedi, dan Setiawan, titik. Apabila nama penulisnya lebih dari 2 orang, maka dapat menggunakan singkatan DKK, titik, atau ET.AL, titik. Sistematika yang kedua yaitu tahun terbit. Apabila ada 2 buku atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama, maka yang ditulisnya pertama kali adalah yang tahun terbitnya paling dulu. Jadi apabila kita menggunakan 2 buku referensi yang di mana penulisnya itu sama, jadi kita dapat menyusun tahun terbitnya berdasarkan tahun terbit yang lebih dahulu. Yang kedua, apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup dituliskan dengan T atau tanpa tahun. Pemisahan antara tahun terbit dengan judul buku menggunakan tanda titik. Yang ketiga, judul buku. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan atau preposisi dan konjungsi. Misalnya ketentuan dan tata cara pajak. Dari contoh ini terdapat kata konjungsi dan. Jadi kita tidak perlu menuliskan kata dan dengan huruf kapital. Yang kedua, apabila diketik dengan komputer, maka penulisan judul buku dengan menggunakan huruf miring atau italik. Namun apabila ditulis tangan, maka penulisan judul buku diberi garis bawah. Contohnya, judul berjudul ketentuan dan tata cara pajakan. Jika kita menulisnya dalam komputer, kita cukup dengan menggunakan
italik. Tapi kalau kita menulisnya dengan tulisan tangan, kita dapat memberikan garis bawah di bawah judul tersebut. Yang ketiga, pemisahan antara judul buku dengan tempat terbit menggunakan tanda titik. Yang keempat, tempat terbit. Tempat terbit dengan menyebutkan kota tempat penerbit buku berlokasi. Pemisahan antara tahun terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Dan terakhir yaitu nama penerbit. Bagian ini cukup dengan menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Setelah unsur nama penerbit diakhiri, dapat ditambah dengan tanda titik. Contoh daftar pustaka yang dapat dibuat itu Hirata, Andrea, 2006, Sang Pemimpi, Yogyakarta, 2 Benteng, . Yang kedua, Waran Komakar dan Devi Sulistyo, 2014, Pengantar Akuntansi, Jakarta, 2-4, dan . Daftar pustaka berdasarkan internet. Tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Informasi tersebut diambil dari internet. Contoh http paisal14wordpress.com 2009 bulan 3 tanggal 2. Cara menulis daftar pusaka 7 Februari 2013 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Penulisan daftar pusaka berdasarkan artbook yang berasal dari internet, yaitu tertulis nama, tahun buku atau tahun tulisan, judul buku atau judul tulisan, alamat website, dan tanggal pengambilan sumber internet. Contoh Mariana D. dan Paskarina C. 2005 meningkatkan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan. http www.pikiranrakyat.com diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Daftar pustaka berdasarkan artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Susunan penulisnya yaitu nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contoh Bayukini 1990, masalah penguasaan teknologi, makalah Simposium Nasional, Cendekiawan Muslim. Yang keempat, daftar pustaka berdasarkan majalah atau koran. Contoh, penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah dan koran. Adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran, ditambahkan keterangan bulan, tanggal, dan tahun sumber tersebut dibuat. Piggy Nelsel, radiasi elektromagnetik ponsel. Rakyat Bengkulu, 10 November 1994. Halaman 30-31. Yang kelima, daftar pustaka berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi. Contoh, penggunaan sumber dari skripsi, tesis, Prabowo Eko 2004. Pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasan materi dan perubahannya. Skripsi pada jurusan Pendidikan Kimia UPI Bandung tidak diterbitkan. Dan yang keenam, daftar pustaka berdasarkan jurnal. Contohnya, Jamet R. Guillet B. M. Rainier 1996. Study of current dynamic of salt from a fossil oxyacetal sequence in Tahit, French Polynesia, using the test mineral technique. Geoderma 73, 107-124. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.